sekarang kita masuk ke trial balance atau neraca saldo. Trial balance ini adalah neraca saldo percobaan. Neraca saldo yang kita buat setelah kita membuat buku besar. Nah, neraca saldo itu apa sih? Neraca saldo itu berisi daftar akun dan saldonya pada periode tertentu. Nah, tadi kan kita sudah buat untuk periode Agustus, contoh seperti itu ya. Gunanya apa? Untuk membuktikan persamaan dari debit dan kredit yang udah kita posting di buku besar. Terus bagaimana sih langkah-langkah kita menyiapkan neraca saldo? Nah, pertama kita harus buat daftar dan judul akun saldo yang sudah kita buat di buku besar. Kemudian jumlahkan kolom debit dan kolom kredit. Lalu kita lihat kolom debit dan kredit ini balance nggak nanti, sama nggak nilainya gitu. Nah, saya langsung masuk ya. Tadi kan kita sudah buat buku besar bentuk T. Inilah semua nama-nama akunnya ya. Ini akun, nama-nama akun yang kita buat tadi, buku besar akun tadi. Kita sudah totalkan saldo akhirnya. Oke, sekarang kita listkan nama-nama akunnya. Jadi, kita listkan di sini nih. Nama-nama akunnya nih, buku besarnya kita listkan. Oh, ada akun kas, kemudian ada akun receivable, akun private rent, kemudian ada supplies, ada equipment, ada not payable, ada account payable, service revenue, kas, share capital, kemudian withdraw, dividend, advertising expense, dan salaries and expense. Kita sudah buat nih semua daftar akunnya, buat kolom debit dan kolom kredit. Nah, saldonya cash ini di kolom apa? Di saldo mana? Dia adalah saldo debit. Account receivable saldo debit juga. Account prepaid rent itu saldo debit 12.000. Tulis nih saldonya. Lalu supplies juga saldo akun di debit, tulis 5.000. Equipment saldo debit juga 10.000. Nah, not payable itu akun kewajiban, dia ada di saldo kredit 7.000. Dan account payable 5.000 di sisi kredit. Nah, share capital juga ada di saldo kredit 110.000. Dividen itu 1.000 di sisi debit. Withdraw itu 5.000 di sisi debit. Tulislah saldonya sisi debit. Service revenue di sisi kredit 77.500. Tulislah saldonya. Kemudian advertising expense 2.000 di sisi debit dan salaries and wage 3.000 di sisi debit. Nah, setelah debit dan kredit saldonya kamu tentukan, nah di akhir kamu tinggal totalkan debit dan kredit. Hasilnya balance. Kalau nggak balance berarti kamu ada salah melakukan posting. Atau kamu salah melakukan jurnal gitu. Nah, apakah kalau misalnya trial balance-nya ini nanti hasilnya balance, udah pasti benar, udah pasti nggak salah lagi jurnal dan buku besar kamu? Oh, belum tentu. Karena apa? Karena trial balance ini yang namanya neraca percobaan ya, itu pasti masih ada kekurangannya. Bisa aja waktu saat kamu jurnal, kamu lupa menjurnal transaksi di tanggal tertentu misalnya. Ya udah, tetap balance karena ada transaksi yang tidak di jurnal. Atau ada jurnal yang salah. Harusnya kan kamu kalau misalnya jurnal pembelian secara tunai itu kan di cash dan equipmentnya bertambah, tapi kamu malah nambah ke account payable. Tetap balance, tapi hasilnya salah karena jurnalnya juga salah. Kemudian kamu sudah buat jurnalnya posting 2 kali. Hasil trial balance-nya bisa balance, tapi belum tentu benar. Kemudian akun yang kamu posting tadi itu salah posting tadi kan. Kemudian itu tadi yang kesalahan pada saat kamu pencatatan jumlah transaksi, bisa tetap balance juga. Jadi masih banyak kekurangan dari trial balance. Intinya
etika dalam membuat laporan keuangan itu kamu teliti, kamu harus tahu bahwa itu benar,